Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arveri Oktovetlan dengan NIM 2203041170. Di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang kepemimpinan ataupun sinergi profesional di era digital Bu, untuk memenuhi tugas saya di pertemuan 16 ataupun UAS. Oke, baik, saya akan langsung ke materinya. Judulnya itu sinergi profesional di era digital. Yang pertama itu pilar kepemimpinan atau leadership yang menjadi kompas tim. Kepemimpinan dalam konteks ini bukan tentang jabatan, melainkan tentang kemampuan memfasilitasi potensi tim. Yang artinya pemimpin itu bukan hanya sekedar untuk mengatur, tapi mengarahkan bagaimana agar suatu tujuan tadi itu bisa tercapai dengan baik. Dan yang kedua itu visionary dan humble leadership. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi organisasi dengan jelas, namun tetap rendah hati untuk menerima masukan dari anggota tim terkecil sekalipun. Artinya pemimpin itu menyampaikan visi dengan misi yang dengan baik kepada setiap anggota tanpa menyinggung ataupun merendahkan pihak manapun, sehingga semua dalam organisasi itu merasa dihargai. Dan yang ketiga itu ada empowerment. Empowerment itu memberikan kepercayaan kepada anggota untuk mengambil keputusan dalam tugas mereka. Ini menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging. Artinya Bu, ketika kita dalam rapat, kita bisa memberikan diskusi terbuka untuk kepada anggota, supaya setiap anggota itu merasa memiliki hak yang sama tanpa membedakan siapapun. Dan yang keempat ada role modeling. Pemimpin harus bisa menjadi contoh pertama dalam profesionalisme dan menggunakan teknologi sebelum menuntut hal yang sama dari timnya. Komunikasi strategis, jembatan ide, dan eksekusi. Komunikasi yang aktif adalah kunci agar tidak terjadi bottleneck dalam kolaborasi. Active listening, komunikasi profesional dimulai dengan mendengar, memahami perspektif rekan kerja sebelum memberikan tanggapan atau instruksi. Jadi kalau dalam organisasi itu ada kalanya kita memang lebih baik membuka yang namanya komunikasi inklusif, artinya komunikasi terbuka, komunikasi dua arah, yang artinya memberi dan menerima. Dan yang ketiga itu transparansi informasi, menggunakan saluran komunikasi yang tepat agar setiap anggota tim memiliki akses informasi yang sama untuk menghindari miskomunikasi. Jadi akses untuk komunikasi itu setiap karyawan, anggota memiliki hak yang sama, supaya antar pemimpin bawahan, baik antara sesama bawahan, tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang ketiga itu yang keempat itu ada organizational citizenship behavior atau OCB, yang artinya melampaui deskripsi pekerjaan. OCB ini adalah perilaku sukarela karyawan yang tidak ada dalam kontrak kerja tetapi sangat membantu efektivitas organisasi. Artinya ini loyalitas kita terhadap organisasi tadi, baik di dalam organisasi nirlaba maupun organisasi niaga, tanpa adanya imbalan kompensasi baik fisik maupun non fisik. Dan ada altruism, yang artinya sikap ringan tangan membantu rekan kerja yang beban kerjanya berlebihan atau mengalami kesulitan teknis. Yang arti ini ketika kita sudah menyelesaikan job desk kita dengan baik, tapi teman kita masih ada yang belum selesai atau mengalami kesulitan baik itu dalam teknis, ya mungkin ada kalanya kita sebagai sesama tim untuk saling membantu untuk meringankan pekerjaan tersebut ataupun tujuan dari job desk tadi itu. Dan yang keempat itu ada kolaborasi tim dan pemanfaatan teknologi. Teknologi itu bukan sekedar alat, melainkan lingkungan kerja yang baru. Yang pertama ada digital workspace. Artinya manfaatkan tools seperti Slack, Trello, Google,
workspace bukan hanya untuk menaruh file, tapi untuk menjaga alur kerja workflow, tetapi tetap sinkron secara real time-nya. Yang kedua ada virtual presence. Dia menunjukkan profesionalisme saat meeting online. Contohnya yang pertama itu tepat waktu, menyalakan kamera jika diperlukan, dan latar belakang yang rapi. Dan ada knowledge sharing, yaitu untuk menggunakan platform digital atau platform internal untuk mendokumentasikan pengetahuan agar tim bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan sebelumnya. Dan yang kelima itu ada profesionalisme dalam menyampaikan gagasan. Bagaimana cara menjual ide agar ide kita itu diterima dan dihormati. Yang pertama itu ada data driven. Data driven ini gunakan data dan fakta untuk mendukung argumen, bukan sekedar opini subjektif. Yang kedua ada structured delivery. Gunakan metode PREP. Yang pertama itu point, reason, example, point. Saat berbicara dalam rapat agar gagasan mudah diikuti. Dan yang ketiga itu ada handling feedback. Artinya kita bisa menerima masukan dengan kepala dingin, profesional sejati, melihat kritik sebagai alat untuk menajamkan ide mereka. Jadi kesimpulannya, keunggulan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh seberapa kuat kepemimpinan yang menginspirasi, dan seberapa sehat komunikasi yang terjalin, dan beberapa tulus anggota tim memberikan OCB untuk mendukung rekan-rekannya. Baik, sekian dari video saya Bu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu.